Jenazah Kembali, beliau Gofur ini yang bekerja berusia di 32 Malaysia tahun Timur, pekerja daerah migran Indonesia Miri, PMI yang Miri. tewas tertembak di Malaysia tiba di rumah duka di Desa Waringin, Lombok Timur pada Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Dan juga oh ya, ini ada sedikit pemberitaan yang pemberitaan yang menyedihkan gitu ya, menyedihkan lah gitu. Dan juga sebelumnya saya juga menyapa untuk teman-teman warga pekerja migran Indonesia yang ada di Semenanjung Malaysia. Ada TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, TKI Kuala Lumpur, TKI Selangor, TKI Terengganu, TKI Sabah, TKI Kuching, TKI Sarawak, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya. Dan juga saya doakan kembali semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Ini ada berita duka gitu ya dari teman kita warga Lombok Timur. Kebetulan dia bekerja di Malaysia, tepatnya Malaysia Timur, daerah Miri kalau nggak salah ya. Dan beliau ini lupa tadi saya namanya siapa ya, karena di beritanya nanti saya ini kan beritanya di sini ya teman-teman ya. Dia ini ditembak orang tidak dikenal orang Malaysia, kalau nggak salah ini warga Ibin, nggak tahu kalau dari beritanya. Ini saya ambil dari Tribun ya, Tribun Lombok kalau nggak salah ini. Ini saya ambil dari Tribun. Kebetulan ini warga Lombok ditembak oleh orang tidak dikenal, judulnya kan. Warga Indonesia, pekerja migran Indonesia Malaysia ditembak oleh orang tidak dikenal orang Malaysia gitu. Di sini katakan bahwa itu orang pedalaman, nggak tahu orang Ibin. Setahu saya sih di daerah Miring nggak ada orang Ibin gitu, ada orang suku Iban gitu kali ya, orang Ibin, orang Iban kali. Oke lah, kita dengarkan beritanya ya, check it out. Nah, ini Jenazah beritanya. Gofur yang berusia 32 tahun pekerja migran Indonesia PMI yang tewas tertembak di Malaysia tiba di rumah duka di Desa Waringin, Lombok Timur pada Jumat 9 Agustus Oh, beliau 2024. ini bekerja di Gofur Malaysia dibawa Timur ya. Ini menggunakan saya ambulans mengulang milik kembali, Badan beliau ini Perlindungan bekerja Pekerja di Migran Malaysia Indonesia Timur, BP2MI daerah Miri, beserta para rombongan Miri. Dinsos Lombok Timur dan Disnaker Trans Sulawesi. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Ahmad Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok. Rekan Ahmad Wawan, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, baik rekan Oh, Justina, ataupun ada sanak saudara selamat yang siang kenal saya dengan beliau, ucapkan silahkan komentar di dari kolom Nusa komentar. Tenggara Ataupun Barat yang bagi Tribuner sekalian tahu dimanapun beliau berada. ini, Perlu saya almarhum informasikan ini, Justina, ya silahkan komentar di memang kolom jenazah komentar ya. Gofur, pekerja migran Indonesia asal Desa Waringin, Kabupaten Lombok Timur, ini yang meninggal di Malaysia Timur pada Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024 kemarin itu telah dibawa pulang. Nah, Gofur dibawa menggunakan ambulan milik BP2MI beserta rombongan dan para pejabat daerah seperti Dinas Sosial hingga Disnaker Trans Kabupaten Lombok Timur. Nah, jenazah Gofur ini pada saat pemulangan langsung dibawa ke masjid setempat. Iring-iringan masyarakat menyambut kedatangan dari jenazah Gofur ini yang kini terbaring tak bernyawa dalam yang kini sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat begitu. Nah, di mana usai sholat Jumat jenazah langsung disolatkan hingga sekira pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Korban Gofur langsung dibawa ke tempat pemakaman umum begitu. Hadir pula saat pengantaran jenazah Gofur Kepala Dinas ini saya lagi Disnaker mengingatkan, Kabupaten ini Lombok saya Timur ambil dari yakni Muhammad berita Khairi, Tribun ya, di mana pada saat dikonfirmasi tribun.com ya mengaku gitu ya, pada Tribun proses Lombok kalau nggak salah pemulangan ini. korban Gofur pihaknya menemui sejumlah kendala administrasi, mengingat memang Justina korban sendiri merupakan PMI non prosedural atau ilegal begitu.
dari informasi yang dihimpun tribunlombok.com, korban sebelumnya telah dipastikan untuk dibawa pulang pada Lombok Timur, Kamis ya, tanggal warga 8 Lombok Agustus Timur. tahun 2024 kemarin lalu begitu. Ia dibawa menggunakan kapal kargo dari Malaysia menggunakan jalur laut begitu. Hingga kemudian sampai di Jakarta dan di mana setibanya di Jakarta jenazah Gopur sendiri itu sekira pukul 6.00 waktu Indonesia bagian tengah langsung disiapkan untuk keberangkatan menuju ke Lombok menggunakan atau melalui jalur udara yang tiba di Bandara Internasional Lombok. Kepulangan Gopur sempat delay 30 menit hingga tiba di Bil itu sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah dan langsung melakukan pengantaran ke rumah korban yang berada di Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Setelah kepulangan jenazah Gopur, ini desas-desis isu Gopur meninggal imbas pembunuhan saat bekerja sebagai kuli sawit di wilayah Simpang Ngumiri, Malaysia Timur kian kencang, Tribuners. Hari ini lantaran pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka tembakan yang diduga dilakukan suku pedalaman yang ada di wilayah tempatnya bekerja, begitu. Nah, itulah tadi berita dari tribun.com ya teman-teman tentang pekerja migran Indonesia yang ditembak orang tidak dikenal, yang ditembak oleh warga Malaysia yang ada di pedalaman Kalimantan, kota pedalaman lah, daerah Miri gitu, daerah Sabah atau Sarawak ya. Dan semoga video ini setidaknya memberikan kita pembelajaran, apalagi kan dibilang di pemberitaan itu bahwa almarhum ini dia itu pekerja migran Indonesia non prosedural alias ilegal gitu. Jadi jenazah beliau ini agak sulit gitu untuk proses untuk kepulangan gitu ya teman-teman, karena untuk pengurusan berkas, dokumen gitu, karena kan namanya ilegal ya, pekerja ilegal ya otomatis kan pisah, permit nggak ada, apalagi statusnya kan apa itu overstay gitu kan, banyak yang harus diurus gitu ya kan, bukan semudah kita mempunyai berkas bekerja resmi di Malaysia, nggak seperti itu. Kita bisa langsung pulang, apalagi walaupun meninggal di kilang, di perkebunan sawit, kalau kita lengkap, dokumen kita lengkap ya, kalaupun meninggal dunia ya kita dipulangkan, langsung dipulangkan gitu. Cuman melihat dari paspor, permit, dan sudah itu sudah kelihatan kalau berdaya pekerja resmi gitu, dan ada uang santunan juga gitu. Tapi kalau pekerja ilegal seperti almarhum ini ya memang agak rumit, agak sulit gitu untuk diproses, dan juga lambat gitu untuk diproses ya teman-teman. Tapi alhamdulillah jenazah almarhum ini bisa dipulangkan ke kampung halamannya di Lombok Timur gitu. Dan juga saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan, dan juga dilapangkan kuburnya. Dan juga buat teman-teman semua, semoga video ini menjadi pembelajaran buat teman-teman semua yang berstatus pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, pendatang ilegal, TKI ilegal yang ada di Malaysia. Jadikan ini sebagai pembelajaran edukasi buat teman-teman yang berstatus pati, pendatang haram, tanpa dokumen, tanpa permit ya, agar kalian segera gitu urus untuk permitnya. Kalaupun sampai saat ini belum terdaftar juga program rekalibrasi tenaga kerja dan permitnya belum siap-siap ya ditunggu gitu ya kan. Tapi kalau tidak pernah daftar RTK 2.0 ya mending teman-teman itu pulang daftar repatriasi migran di tahun 2024 ini dengan biaya kompon Rp500 Malaysia gitu kan, cukup murah daripada kalian pulang lewat jalur belakang nanti kecelakaan kapal, dan ya bisa teman-teman pikirkan sendiri gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada salah kata, salah ucap, ataupun ada yang serasa merendahkan, mengejek. Itu sebenarnya tidak ada dalam Hairul Vlog Channel untuk menghina Malaysia, menjelekan Indonesia, ataupun ya kalau membanggakan Indonesia sih nggak terlalu juga, karena warga negara Indonesia ya wajar kalau membanggakan warga negaranya sendiri gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Bahkan banyak juga para TKI itu yang merendahkan Indonesia gitu, dan juga mengadu domba itu banyak sekali gitu, apalagi
seperti yang di kasusnya Ricky gitu ya kan, dan juga Kokori itu ya. Oke teman-teman, semoga menjadi pembelajaran video ini. Sedikit pesan dari saya, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu, wassalam.